Saya Abdul Hadi, guru SDN Taman Sari 2. Hari ini saya akan mencoba membuat alat peraga sederhana rangkaian listrik paralel dengan memanfaatkan baterai bekas HP lepas. Ada beberapa bahan-bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, gunting sebagai alat pemotong pastinya. Yang kedua, cutter juga untuk membantu kita memotong kertas atau isolasi atau yang lainnya untuk memudahkan pemakaiannya bahan yang lainnya. Oke, berikutnya adalah korek adalah untuk membantu kita pada saat kabel ada yang putus. Kalau pakai gunting atau cutter itu akan putus juga dengan isinya, makanya kita siapkan ini. Berikutnya adalah isolasi, sebaiknya warna hitam. Kenapa pilih warna hitam? Karena isolasi yang warna hitam biasanya lebih kuat dan bisa lebih rekatnya itu lebih dibanding yang bening. Apa tidak boleh? Boleh, terserah pemirsa untuk melakukan atau menyiapkan isolasi yang lainnya. Oke, setelah itu kita menyiapkan berikutnya adalah saklar satu, karena kita hanya memakai lampu kecil hari ini untuk dibuat alat peraga sederhana. Berikutnya adalah baterai ini yang menjadi pokok penggunaan alat peraga ini, yaitu menggunakan baterai HP bekas lepas atau baterai bekas HP yang lepas baterainya, bukan yang tanam ya, jadi yang lepas. Tapi ini bisa dipakai berulang-ulang karena bisa di charger dan bisa lebih hemat juga. Berikutnya adalah kabel kebetulan sudah saya potong-potong menjadi seperti ini. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian untuk kabelnya selain yang ada di lampu tersebut. Lampu ada 2 karena kita akan menggunakan rangkaian paralel, maka kita pakai 2 atas bawah sesuai dengan aturan di rangkaian paralel. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah kertas untuk alasnya rangkaian ini, yaitu kertas bekas atau karton bekas dilapisi dengan kertas, terserah warna-warni sesuaikan dengan yang keinginan pemirsa atau yang mau menggunakan lagi atau mempraktekkan seperti ini. Oke pemirsa, kita akan mulai merangkai terlebih dahulu, yaitu kita rangkai dulu baterainya. Ingat pemirsa, untuk baterai ini sangat menentukan hidup tidaknya atau berhasil tidaknya rangkaian yang kita buat pada sore hari ini. Jadi baterainya harus pas plus minusnya. Kalau tidak pas maka jangan sampai gabung dengan kabel yang satunya plus minusnya, karena akan berisiko tidak nyala. Lanjut pemirsa, kita potong terlebih dahulu isolasinya untuk merekatkan kabel ke baterainya. Mari pemirsa diikuti. Rangkai dulu kabel yang pertama. Ingat, saat merangkai kabelnya sangat dianjurkan untuk dicek supaya nanti tidak konslet atau tidak terjadi kesalahan. Satu sudah. Yang kedua juga disambung. Oh iya pemirsa, kita tidak menggunakan alat seperti solderan dan lain sebagainya karena tujuan kita adalah menggunakan alat atau bahan sederhana di sekitar kita yang memudahkan kita dengan alat yang seadanya. Jadi tidak perlu yang ribet menurut saya. Apa tidak boleh pakai yang solderan? Boleh, tapi ini kan untuk bongkar pasang biar cepat. Jadi pemirsa bisa
menggunakannya dengan alat yang sederhana ini. Jadi hanya bermodalkan cutter, isolasi, sama korek. Sudah, berikutnya kita rangkai juga yang saklarnya. Kabel saklar kita isi dengan kabel yang akan kita sambungkan ke baterai. Ingat pemirsa, pelan-pelan, tapi yang penting bisa berhasil dalam pembuatannya. Sudah, kabel yang kedua yang akan dirangkaikan ke lampu di atasnya. Sudah jadi yang untuk saklarnya, kita rekatkan dulu saklarnya supaya tidak lepas. Sesuaikan banyaknya isolasi yang diperlukan supaya tidak lepas saklarnya. Berikutnya sambungkan kabel yang di saklar yang bawah dengan baterai, kabel baterai yang sudah terhubung dengan baterai. Ingat pemirsa, setiap sambungan dimohon untuk dikasih isolasi supaya aman saat digunakan. Kabel yang untuk menyambungkan lampu yang di atasnya pemirsa, sama dengan yang tadi, kita kasih isolasi juga supaya aman. Oke, sudah selesai yang ini, yang bawah, bagian bawah. Kita lanjut ke penyambungan kabel pertama yang di lampu. Sekaligus ini yang di atasnya disambung karena menyambung dua-duanya. Oke, yang ini juga demikian sampai yang ke atas akan terangkai juga menjadi satu kesatuan sehingga aliran listriknya bisa menyala. Ini kok menyala pemirsa, karena ini tadi lupa dimatikan. Supaya rapi, maka kabel yang di bawah dikasih isolasi dulu sehingga kelihatan pas menyesuaikan dengan tempat yang dipakai. Isolasi juga, tinggal merangkai yang terakhir. Pelan-pelan supaya rapi, yang penting saat dinyalakan berhasil.
karena bisa dipakai berulang-ulang. Oke, kita siapkan isolasi lagi untuk yang di atas, sambungan terakhir. Mudah-mudahan sukses ini. Oke, sudah selesai kita rangkai. Kita tinggal membuktikan menyala atau tidak rangkaian yang sudah kita buat, pemirsa. Nah, ternyata kalau redup begini pemirsa, berarti kabelnya atau bagian di baterai itu bermasalah atau tidak ceket atau kurang tekan. Jadi pemirsa harus betul-betul mengecek kabel yang ada di baterainya. Oke. Selesai merangkainya, cek lagi saklarnya, mudah-mudahan selesai pemirsa. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini sudah kita buktikan dengan menggunakan baterai bekas HP lepas, kita sudah bisa merangkai atau membuat alat peraga sederhana rangkaian listrik paralel dengan memanfaatkan baterai bekas HP lepas. Ini bisa dipakai berulang-ulang dan chargernya bisa diulang-ulang juga untuk baterainya karena lepas. Nah, berikutnya mohon saran dan kritik, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya, orang lain maupun guru-guru Indonesia yang notabene menggunakan kit mungkin kesulitan, bisa menggunakan alat-alat sederhana, bahan-bahan sederhana dan mudah didapat di sekitar kita, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam solidaritas. Yes, salam maju semua untuk guru-guru Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.